wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Ismet dan teman-teman dari PT World Future Semarang, para wakil Pak Andi dan teman-teman yang hadir di ruangan ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam rangka niat baik untuk MOU antara Politeknik dengan PTU. Di kami itu ada 5 jurusan dengan 27 program studi. 5 jurusan itu ada engineering dan dari commerce, dulu namanya commerce. Engineering itu ada mechanical, electrical, dan civil engineering. Commerce itu ada akuntansi dan sekarang namanya administrasi bisnis. Dengan 27 program studi, 12 untuk diploma 3, 14 sarjana 8, itu diploma 4 namanya, dan 1 program magister. Jadi sebentar lagi mungkin kalau profesor saya ada lagi, kita juga akan membuka program doktor. Jadi politeknik itu boleh sampai program doktor. Dan inilah enaknya, mestinya kalau kita bisa bersinergi untuk sana. Kalau dengarkan lagu idola mesti menyenangkan lagi. Jadi di Polines, mahasiswa Polines itu lulusannya soft skillnya sudah terasah ini. Jadi akan sangat menguntungkan buat perusahaan supaya tidak keluar masuk. Jadi biasanya kan perusahaan ini paling susah kalau karyawannya baru, belum apa-apa, keluar lagi, training sudah, habis itu keluar lagi. Ini kan menjadi kendala tersendiri. Tapi kalau dari awal kita ada bersama, ketika saya menjadi mahasiswa Politeknik ini pun sistem ijon itu sudah terjadi dari tahun 82. Jadi banyak perusahaan yang, karena dulu alat-alat kita kebetulan yang pertama kali ada engineering, maka mesin-mesin kita lebih canggih daripada di industri 82. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, bersyukurillah pagi ini kita bisa diundang dan datang pertama kalinya di Polines Semarang. Salam kenal Bapak dengan wakil dewan perjangka kami Pak Doni, Pak Teguh, dan Pak Lawas. Jadi untuk Equity World Futures ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan terjangka komoditi Bapak, dengan bursa tersendiri kami, yaitu Bursa Terjangka Jakarta, yang mungkin ini juga belum dikenal di lingkungan akademis Bapak, mohon izin. Karena memang untuk ekonomi akuntansi ataupun administrasi itu biasanya diperkenalkannya di sektor perbankan gitu. Kemudian untuk bursanya bursa efek atau transaksi jual beli saham seperti itu. Tetapi sangat jarang untuk bursa komoditi itu diajarkan, apalagi diperkenalkan saja mungkin masih belum gitu. Dan alhamdulillah untuk PT EWF ini ada 9 cabang dan status kami di Semarang adalah kantor cabang. Kebetulan saya yang diberikan amanah sebagai kepala cabangnya. Dan tentunya kami berdiri di Semarang tahun 2014. Kalau PT-nya itu 2005 Bapak. Kalau bidangnya undang-undang resmi tentang perdagangan jangka komoditi tahun 1997. Jadi usia kami di industri ini untuk PT EWF-nya 2005 sampai sekarang kira-kira hampir 20 tahun. Kalau EWF cabang Semarang 2014 sampai dengan sekarang, alhamdulillah kami menginjak usia ke 9 tahun. Dan dari 9 cabang, kami EWF Semarang, cabang Semarang yang ditunjuk untuk memprakarsai sebagai mana program MBKM Bapak, dari menyambut program Kementerian Pendidikan, dan harapannya bersinergi dengan Kementerian Perdagangan karena kami di bawah Kementerian Perdagangan. Kami tiba sampai bisa ke Polines ini karena menempuh perjalanan yang tidak sulit, sangat panjang Pak, 9 tahun untuk membuktikan bahwa perusahaan pialang berjangka itu harus memiliki citra yang positif terlebih dahulu. Dan EWF Semarang ditunjuk sebagai cabang terbaik di Indonesia dengan status zero komplain.
Nah, atas zero complaint ini kami dipercaya untuk menyusun program pendidikannya atau silabusnya. Alhamdulillah tahun lalu sudah selesai dan tahun ini kami sudah MOU dengan beberapa universitas negeri dan swasta di Semarang terlebih dahulu. Termasuk juga kemarin terakhir dengan Undip, kami MOU dengan Fakultas Hukum. Oh, bagus. Selanjutnya nanti sebentar lagi akan ke FEB seperti itu. Nah, untuk Equitable Futures cabang Semarang ini fokus kami salah satu misinya adalah membangun citra positif di industri berjangka komoditi mulai dari bidang akademis dulu, Pak. Dari akademis karena kami percaya salah satu faktor yang menyebabkan sempat ada stigma negatif di bidang kami ini karena kelemahan daripada SDM. Seperti itu. Bahkan sampai dengan hari ini masih banyak sekali perusahaan pialang berjangka itu menerima SDM level SMA bahkan SMP. Karena memang orientasinya terlalu ke arah bisnis sehingga mereka terkadang menyampingkan yang namanya kualitas SDM. Jadi tidak heran tadi Pak Andi juga ada sempat bercerita belum apa-apa masuk magang sudah ditanyain diberikan target ya, belum apa-apa belum ada ilmunya mereka sudah ada target seperti itu dan itu target itu juga bukan target yang mudah apalagi bagi mahasiswa-mahasiswa magang seperti itu. Kami juga menyadari salah satu juga selain memang pelayanan nasabah yang kurang, SDM yang kurang mumpuni, ada satu hal lagi yaitu para mahasiswa-mahasiswi yang bermagang di perusahaan pialang itu perilakunya kurang pas juga, Pak. Jadi ilmu belum diajarkan tetapi orientasinya sudah langsung kepada bisnis dan target. Nah, kami sudah menyusun program MBKM selama 6 bulan, kemudian program magang dengan paket 4 bulan dan 2 bulan, Bapak. Nanti menyesuaikan dengan kebutuhan pihak kampusnya. Nah, salah satu mungkin yang bisa saya contohkan untuk jurusan akuntansi, kami sudah merancang itu ada 20 SKS, salah satu beberapa mata kuliah yang terkonversi seperti entrepreneurship, kemudian komunikasi bisnis, kemudian digital marketing, ada manajemen sekuritas, ekonomi manajerial, studi kelayakan bisnis, termasuk dengan KKN-nya. Ini tadi sebenarnya kan kira-kira di akuntansi Betul. 9 sampai 10 semua saja sana dulu. Oh gitu, udah apa-apa. Termasuk juga untuk jurusan manajemen seperti manajemen pemasaran, startup digital, kemudian pendidikan nasionalisme, manajemen investasi, praktikum audit, analisa laporan keuangan, studi kelayakan bisnis, sistem informasi manajemen. Nah ini beberapa yang memang sudah kami godok dengan karena kami juga banyak teman juga yang menjadi dekan dan rektor juga sudah kami susun. Gitu ya, iya. Nah tinggal nanti mungkin MOU mungkin belum tertera di sini, nanti ada namanya PKS atau PMOA seperti itu. Mungkin harapan kami jadi ini visi kami ini memang untuk industri Pak, bukan untuk kantor cabang, bukan untuk bisnis kami, tapi kalau mau pelihara ikan katanya yang dipelihara itu airnya atau lingkungannya, itu tekad kami seperti itu. Mudah-mudahan dengan Polines bisa sama-sama berjuang dengan kami untuk membangun industri ini menjadi citra yang lebih baik lagi. Seperti itu. Matur nuwun. Dan yang terakhir tadi juga kami mendengarkan ada beberapa perusahaan yang magang juga dari mahasiswa-mahasiswi Polines. Ada beberapa harapan yang mungkin belum terpenuhi yaitu mengenai penghasilan ya Pak, atau mungkin komitmen perusahaan terhadap mahasiswa-mahasiswi yang mencapai sebuah target dan itu adalah target bisnisnya perusahaan. Sebaiknya memang harus ada dari B2B ke C2C tadi Bapak, dan di EWF juga sudah alhamdulillah sudah termasuk rancangannya di situ untuk mahasiswa-mahasiswi yang bermagang tempat kami kebetulan. Karena kebetulan kami sistemnya adalah sistem kemitraan Bapak. Termasuk saya sendiri sampai dengan hari ini sudah hampir 20 tahun juga sistemnya kemitraan. Kecuali untuk di manajerial tertentu dengan jabatan tertentu itu ada gaji. Tapi kalau kemitraan itu meskipun statusnya belum menjadi pegawai tetap di perusahaan kami, mereka berhak mendapatkan penghasilan dari pencapaian target. Dan kami sudah merancang dan sudah mempunyai tekad juga. Yang pertama ini program CSR, jadi mahasiswa-mahasiswi kami tidak perlu bayar.
Dan yang kedua, setiap pencapaian daripada mahasiswa-mahasiswi magang itu kami sudah tekad dan sudah merancangnya sedemikian hingga 100% penghasilan masuk kepada yang bersangkutan, Bapak. Selayaknya kami yang bekerja di perusahaan seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau untuk B2B-nya kita tinggal jalan, institusinya kami sudah komitmen seperti itu. Matur nuwun, demikian sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.